Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita ketemu lagi di channel yang informatif ini. Sahabat semua, sejak timnas kita mampu mengimbangi permainan dari Arab Saudi dan Australia, tim Garuda kita selalu mendapatkan perhatian dunia. Apalagi baru-baru ini PSSI berhasil melakukan proses naturalisasi terhadap Mes dan Eliano, yang nantinya akan memperkuat laga timnas kita melawan Bahrain dan Cina. Dan capaian-capaian ini tentu membuat cemburu dari beberapa negara tetangga kita. Dan ini tidak terkecuali dengan negara sebelah ya, yang selalu berusaha untuk meniru Indonesia, namun mereka mengalami beberapa kegagalan dalam proses untuk melakukan naturalisasi terhadap pemain keturunan mereka. Kira-kira seperti apa sorotan dari timnas kita berkenaan dengan Mes Hilger? Sama-sama kita saksikan videonya berikut ini. Lagi, paling saya tak puas hati FC20 ni ada pemain Indonesia, geng. Paling saya tak puas hati FC20 ni ada pemain Indonesia, geng. Timnas Indonesia semakin kuat dari waktu ke waktu, membuat negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia merasa iri dan tidak ingin tertinggal. Vietnam telah mendatangkan pemain naturalisasi asal Brasil, sementara Malaysia mengangkat berita tentang Mats de Gil yang kemungkinan akan bergabung dengan timnas Malaysia pada Oktober atau November. Baru-baru ini, Miss Hilgers tampil gemilang saat melawan Manchester United, menghebohkan kawasan ASEAN. Fans Manchester United asal Malaysia pun terkejut melihat ada pemain timnas Indonesia yang begitu berbakat. Pemain Indonesia pertama main di Old Trafford. Guys, ini dia game pembuka Europa League Manchester United lawan FC20. Miss Hilgers yang akan dinaturalisasikan oleh Indonesia akan main untuk FC20 malam nanti. Hilgers menentang Manchester United. Sebagai centre back, kebarangkalian tinggi dia akan berhadapan dengan barisan serangan Manchester United yang terdiri daripada Højlund, Rashford dan Anthony. Bukan mudah, coy. Erik ten Hag berkongsi kalau boleh dia tak nak menentang bekas pasukannya masa muda. Tapi disebabkan kita memerlukan keputusan yang positif, Manchester United akan main dengan terbaik. Malu weh, Manchester United hanya boleh seri dengan FC20. Permulaan game nampak okey dengan Marcus Rashford nampak bersemangat. Mat Awi dengan Dalot seperti biasa konsisten. Eriksen menjaringkan gol yang cantik dan nampak macam Manchester United akan menang besar hari ini. Masuk separuh masa kedua, semua orang tidur. Langsung tak ada intensiti dan tak nampak apa-apa keinginan atau idea untuk menjaringkan gol. Lepas tu buat kesilapan pula memberi gol yang mudah kepada FC20. Lepas bolos gol baru nak push, tapi dah terlewat kerana pasukan lawan sudah park the bus. Subs yang dibuat oleh Ten Hag juga masalah. Jelas sekali untuk 2 game berturut-turut pemain yang paling lemah di atas padang ialah Bruno Fernandes. Keputusan untuk kekalkan dia di atas padang mengakibatkan kita hilang 2 points. Memang koyak apa benda ni weh. Baru minggu lalu kita dibuat bangga sama bek timnas JIZ yang berhasil meraih 3 poin perdananya di Serie A. Nah, di minggu ini kita lagi-lagi dibuat bangga sama calon bek timnas Indonesia, Miss Hilgers, yang berhasil tampil di kompetisi Europa League. Gak tanggung-tanggung guys, Miss Hilgers yang memperkuat FC20 langsung berhadapan dengan tim terkuat di muka bumi saat ini, Manchester United. Nah, di pertandingan ini Miss Hilgers tampil solid selama 90 menit dengan mencatatkan 65 sentuhan, 8 clearance, dan 92 passing akurasi yang ngebuat dia jadi pemain FC20 dengan rating tertinggi kedua di pertandingan ini. Bahkan nih, wonderkid MU Kobbie Mainoo gak berkutik di hadapan Miss Hilgers. Ya, walaupun cuma bermain imbang, hasil ini kayaknya udah cukup maksimal buat Miss Hilgers dan FC20. Mengingat mereka main di kandang MU Old Trafford. Lain macam doh Miss Hilgers ni. Garnacho pun sampai tak boleh lepas dengan dia ni. Memang betul-betul pemain terbaik lah untuk timnas Indonesia sekarang ni. Boleh katakan beliau sudah official lah menjadi warga negara Indonesia. Tinggal nak angkat sumpah je nanti 30 September ni. Dan
Miss Hilgers dalam perlawanan Manchester United tu di Old Trafford memang betul-betul Ya, seperti kita ketahui bahwa klub dari Miss Hilgers ini baru saja berhadapan dengan MU ya, dan dengan hasil 1-1 atau imbang. Dan ini betul-betul menjadi sorotan itu dikarenakan Miss ini sudah tercatat sebagai pemain naturalisasi dari timnas kita. Sehingga ketika ditampilkan pemain-pemain yang berasal dari Belanda, nama Miss Hilgers ini tidak dimasukkan ya. Sehingga ini menimbulkan protes dari orang Belanda ya, kenapa nama Miss Hilgers ini yang usianya masih cukup muda tetapi tidak lagi masuk dalam sebagai warga negara Belanda ya. Dan ini betul-betul mengecewakan mereka ya. Dan kita bersyukur bahwa Miss Hilgers ini sekarang sudah menjadi bagian dari timnas kita Indonesia. Dan insya Allah dia siap berhadapan dengan Bahrain dan Cina. Patutnya beliau ni bermain di Premier League tau, di liga-liga yang boleh katakan hebat. Tapi bermain Liga Belanda pun kira okey lah, tapi beliau masih lagi muda. Dan ini adalah pemain Indonesia yang terbaik lah. Ikutkan Martin Paes pun baik, tapi dia ni lagi baik weh. Pemain bintang pun tak boleh lepas dengan dia. Manchester United ni bos. Tak tahulah fan-fan Indonesia, pendapat korang macam mana Miss Hilgers? This guys is really amazing guys. Apa ni kardus? Miss Hilgers gokil. Hai MU, rekrut dia MU. Ya Allah, jago banget tuh pemain MU. Buset, tiap di shoot di blok. Main nubo bola dijatoin. Emang udah kalau kayak begini dia terus masuk timnas. Kelar tuh lawan-lawan. Bahrain kelar, semua kelar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Geng, awal pagi tadi berlangsungnya Europa League dan salah satu daripada dua pasukan EPL, Manchester United turun menentang Twente. Keputusannya berakhir seri 1-1. Apa yang saya boleh katakan, Manchester United ni memang tak ada langsung identiti bola sepak semalam. Mereka dah menurunkan ke semua pemain utama mereka. Daripada striker sampai ke goalkeeper, semuanya pemain yang diturunkan dalam kesebelasan utama ketika bermain di EPL. Itulah geng, orang lain nak main dekat Eropah, mereka pun puluh nak fight dekat Eropah. Tengok-tengok FC Twente pun mereka tak boleh nak makan. Yang tu okey lagi. Paling saya tak puas hati, FC Twente ni ada pemain Indonesia geng. Takkan dengan pemain Indonesia pun MU tak lepas. Ini kalau bagi kat Chelsea ni kurang-kurang 6-0 dalam tangan lah geng. Gol semalam dijaringkan oleh pemain yang mati tetapi hidup semula, iaitu Christian Eriksen, dengan satu rembatan yang cukup-cukup padu. Saya rasa gol tu memang cantik gila geng. Tetapi gol penyamaan juga hadir akibat kesilapan yang dilakukan oleh Christian Eriksen, pemain yang sama. Tapi kalau saya tengok, kesalahan tak bolehlah diletakkan dekat Eriksen, sebab pemain Twente tu dribbling dari bawah dan melepasi 6 pemain MU, barulah Eriksen buat kesilapan. Jadi saya rasa kesalahan patut diberikan kepada keseluruhan pemain MU. Jadi geng, MU ni saya rasa elok pergi mandi bunga, elok pergi bertaubat dulu sebelum beraksi kembali dalam saingan. Macam mana perasaan aku sakit? Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku marah dengan kau. Siapa yang buat aku ni? Aku marah. Selain itu ada berita yang bikin bangga juga, yaitu Timnas Indonesia U20 membantai Maladewa di ajang kualifikasi Piala Asia U20. Bikin heboh tetangga karena Timnas Indonesia kuat di semua level. Timnas Indonesia bantai Maladewa 4-0. Sejujurnya kasihan Maladewa, tak ada fight langsung. Kemenangan yang sangat mudah bagi pemain Garuda Muda untuk game kualifikasi Piala Asia 2025 bawah 20 tahun. Skuad di bawah asuhan Indra Jafri dominan dan menguasai permainan sejak minit pertama. Serangan demi serangan dibuat pada babak pertama tapi gagal mencetak gol. Penjaga gawang Maladewa terpaksa bekerja keras sepanjang game dan membuat
dan banyak save yang bagus. Kalau tak, mungkin kalah 10 gol. Masuk babak kedua, 3 pertukaran pemain dibuat oleh Indra Jafri dan permainan lebih rancak. Gol pertama Timnas Indonesia datang dari sepakan luar biasa Aditya Warman di luar kotak penalti pada minit ke-52. Hanya 3 minit lepas itu, Figo Dennis mencetak gol setelah menerima cutback dari Doni Pamungkas. Gol ketiga menyusul hasil free kick yang cantik oleh Tony Firmansyah. Jens Raven mencetak poachers gol pada minit ke-66 untuk menghasilkan gol keempat Timnas Indonesia. Walaupun di hadapan, Garuda Muda masih mendahagakan lebih banyak gol dan beberapa peluang dicipta tapi gagal melepasi gawang Maladewa. Dengan prestasi permainan sebegini, Abang rasa mudah untuk Timnas Indonesia menguasai kumpulan F. Kalian setuju dengan Abang? Komen kat sini. Indonesia and Netherlands have a long-term relations. The people-to-people connection, it will bring what we can develop with football. We invite you here, we send our teams there, even maybe we can have a training camp in Netherlands, same things what we do in Japan right now. The people can really connect. Oh, if you look at the news, sending our women's nation team is many headlines. Next year, depends on our qualifications. Maybe we can invite your men's senior teams as a professional like we engage Argentina. This is something that we want to put in our agenda, so this is something that we can explore together. For us, this is a very important day that we signed this MOU. We now finally got to make steps towards the future. I think that Indonesia in general is a sleeping giant, and that with these plans you definitely will be one of the giants, not sleeping, but just a giant. We have, I think, good coaches, but also good teachers for coaches in the Netherlands. The only reason why our national team performs is because we don't miss out on any talents. Even in the smallest towns, the level of coaching is enormous. So it would be great to see what you call the win-win situations and new modern partnerships to work together. Emang benar kata pihak Federasi Belanda, Indonesia raksasa yang tertidur dan sedang bangkit. Ya, demikian ya sahabat semua, sama-sama kita saksikan ya bahwa kualitas dari Miss Hilger ini betul-betul luar biasa ya, dimana ketika berhadapan dengan MU ya, betul-betul dia menunjukkan kelasnya dan dia menjadi bagian pemain terbaik kedua ya ketika laga 20 dengan Manchester United. Dan kita berbangga tentu ketika dia bermain, status Miss Hilger ini sudah menjadi bagian dari timnas kita. Kita dukung terus timnas kita, mudah-mudahan kita mampu berhadapan dengan Bahrain dan Cina, dan selamat juga buat timnas kita U20. Demikian untuk video kita kali ini, ketemu lagi di video reaction berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Timnas Indonesia.